Dengan cukup banyak, singkatnya, anggota TCK, kemungkinan besar kalian dibanting ke lantai oleh SBU. Anggota TCK bekerja. Keren, benar. Nah, ada anak muda lari. Memang harus begitu lagi. Rekaman ini yang diambil hari ini di Odessa tersebar di berbagai grup Ukraina dan menimbulkan reaksi beragam di kalangan warga Ukraina. Menurut saksi mata, dalam video tersebut petugas SBU melakukan penangkapan paksa yang cukup keras terhadap anggota TCK di jalanan Odessa. Media regional Odessa, Dumskaya, melaporkan bahwa operasi tersebut dilakukan oleh Satuan Khusus KORD dan petugas keamanan internal SPU. Menurut informasi tidak resmi dari media tersebut, anggota TCK ditangkap karena diduga menerima suap sebesar $50.000. Sebagai tanggapan, TCK wilayah Odessa mengonfirmasi penangkapan personel militer kantor perekrutan dan meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta membiarkan penyelidikan mengusut semuanya. Kemudian di pasukan darat Angkatan Bersenjata Ukraina diumumkan bahwa mereka telah menangguhkan pejabat kunci dari tugasnya. Kepala TCK wilayah dan Kepala TCK distrik, tempat para pegawai tersebut berasal. Tapi mari kita bahas sekarang apa yang sebenarnya terjadi dan versi apa saja, saya tekankan, versi-versi yang saat ini sedang dibicarakan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Subtitle disediakan oleh komunitas Agensi Kord. Link Peci News ada di deskripsi video ini. Di Pusat Rekrutmen dan Dukungan Sosial Wilayah Odessa, mereka menanggapi penangkapan para personel militer dari salah satu kantor perekrutan distrik di kota yang terjadi siang ini. Di sana, mereka mengonfirmasi fakta penangkapan personel militer oleh aparat penegak hukum dan mencatat bahwa pimpinan memastikan kerjasama penuh dengan penyelidikan untuk mengungkap semua keadaan yang ada. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Pusat Rekrutmen Wilayah Odessa. Posisi kami tetap tidak berubah. Kami berkepentingan pada transparansi penuh dan penyelidikan yang objektif. Pembersihan sistematis struktur dari individu-individu yang mendiskreditkan dinas adalah prioritas kami. Di TCK juga mengimbau masyarakat dan media untuk menahan diri dari kesimpulan prematur terkait video ini. Pada saat yang sama, lembaga tersebut memastikan bahwa Pusat Rekrutmen dan Dukungan Sosial Wilayah Odessa beroperasi secara normal. Dengan demikian, TCK Wilayah Odessa menanggapi video-video yang hari ini membanjiri internet. Dan dalam video tersebut terlihat bagaimana petugas SBU bersama unit KORD melakukan арест людей в форме, похожей dalam video tersebut. Dan seperti yang kemudian ditulis oleh media lokal Odessa, Dumskaya, pengejaran dan baku tembak terjadi di Jalan Peci siang ini.
Operasi ini dilakukan oleh Satuan Khusus KORD dan petugas keamanan internal SBU. Menurut informasi tidak resmi dari media Rusia, disebutkan bahwa pihak kanal PC News diduga tertangkap saat menerima suap. Salah satu dari mereka sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap di pasar radio di Odessa. Menurut media, saat penangkapan, pada petugas pusat rekrutmen ditemukan tongkat pemukul, kastet, uang, serta senjata api yang tidak terdaftar. Sebelumnya, para petugas pusat rekrutmen dengan 2 minibus terlibat bentrokan di antara mereka sendiri di lapangan Mikhailivska. Menurut sumber Dumskaya, yang ditangkap ternyata adalah staf TCK distrik Peresovsky. Mereka memaksa seseorang masuk ke dalam minibus. Lihat deskripsi video ini. Seorang veteran tempur, dan dengan mengancamnya menggunakan senjata, mereka diduga memeras darinya $30.000. Menurut laporan dari Dumskaya, pria yang menjadi korban pemerasan uang tersebut sebelumnya sudah melapor ke Dinas Keamanan Ukraina. Sebelumnya, dia sudah pernah ditahan. SAD mengutip, meskipun sudah menunjukkan dokumen termasuk kartu identitas veteran tempur, dia tetap mendapat tekanan dan diberitahu bahwa dia tetap akan ditahan. Penjelasan ada di deskripsi video ini. Menurut informasi dari Dumskaya, dia diduga mendapat tekanan. Kemudian pria ini, mantan militer, pura-pura setuju untuk memberikan $30.000 kepada petugas TCK. Tetapi sebelum itu, dia menghubungi SBU dan memberitahu bahwa akan ada penyerahan uang. Setelah itu, operasi khusus KORD dan SBU pun dimulai. Setidaknya itulah yang dilaporkan Dumskaya saat ini. Pada saat yang sama, kutipan, sumber lain dari Dumskaya menyatakan, tautan ke news ada di deskripsi video ini. Bekerja sama dengan polisi untuk klien-klien besar. Tak lama kemudian, muncul komentar resmi dari Dinas Keamanan Ukraina mengenai penangkapan pegawai TCK di Odessa yang menculik orang dan memeras uang dari mereka. Menurut laporan, kelompok yang terdiri dari 5 orang, termasuk 4 pegawai TCK, secara paksa menarik pria ke dalam minibus dinas dan meminta uang dengan ancaman akan mengirim mereka ke garis depan sebagai pasukan serbu. Mereka ditangkap saat sedang melakukan penculikan terhadap korban berikutnya. Mereka meminta $30.000 dari korban tersebut. Para pelaku sedang dipersiapkan penetapan tersangka oleh SBU, mereka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Tautan ke video ini. Selain itu, menurut informasi dari Dumskaya, selain pegawai Pusat Pendaftaran dan Perekrutan Militer Peresovsky, siang ini juga terjadi penembakan. Tautan ke saluran ada di deskripsi video ini. Tautan ke PC News ada di deskripsi. Saluran PC News untuk video ini. Позже в командовании сухопутных сил Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa Kepala TCK wilayah Odessa dan distrik Presip telah diberhentikan dari tugas mereka selama penyelidikan terkait skandal besar yang terjadi. Penyelidikan internal akan dilakukan oleh Dinas Ketertiban Militer dan mereka menegaskan bahwa mereka memberikan bantuan penuh kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya, mereka akan mengutip pernyataan dari pasukan darat Angkatan Bersenjata Ukraina. Sehubungan dengan penangkapan oleh petugas Departemen Keamanan Internal Dinas Keamanan Ukraina terhadap personel militer dari tim pemberitahuan, telah dimulai penyelidikan internal. Berdasarkan keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, yaitu Oleksandr Syrskyi, Kepala Pusat Teritorial Perekrutan dan Dukungan Sosial Wilayah Odessa, serta Kepala Pusat Teritorial Perekrutan dan Dukungan Sosial Distrik Presip diberhentikan dari tugasnya. Selain itu, Kepala Departemen Utama Dinas Militer Penegakan Hukum Angkatan Bersenjata Ukraina ditugaskan untuk melakukan penyelidikan internal, penyelidikan atas fakta ini. Kami tekankan bahwa setiap pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan melanggar hukum tidak dapat diterima dan harus mendapatkan penilaian hukum yang sesuai. Di sini saya akan berhenti sejenak. Teman-teman, tuliskan pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Tapi saya juga ingin langsung berbicara kepada orang-orang Rusia yang tidak beradab, para agresor terhadap Ukraina yang akan datang ke kolom komentar video ini dan mulai menulis sesuatu. Kalian, orang Rusia yang tidak beradab, tidak punya tempat di sini. Semua hinaan yang keluar dari mulut kotor kalian akan dihapus dan kalian akan diblokir. Jadi, ini akan menjadi penyaringan yang bagus untuk membersihkan saluran YouTube dari orang-orang Rusia seperti itu, yang datang untuk menulis sesuatu di saluran YouTube saya. Jadi, kalian bahkan tidak perlu mencoba. Dan jika kalian tetap mencoba, bersiaplah untuk diblokir selamanya.
Untuk penonton yang waras, saya tambahkan, silahkan berlangganan saluran ini, tulis komentar kalian, dan beri like. Dan jika kalian ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.